Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin al-muttabi'ina ulama'il amilin was-salihin wal awliya'il muttaqin. Insyaallahu nahnu minal aminin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Usalli wa usallimu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa talihin habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wa khatamil mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karimil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ulama'u warasatul anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman walakin yurisul ilma. Faman akhazahu akhadha bihaddin wafirin. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama diucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pengatur waktu, pembawa acara Bapak Ustadz Imam, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sama MC-nya juga bajunya warnanya hijau ya, alhamdulillah. Walaupun logonya beda. Baju hijau saya baru dicuci, jadi nggak bisa dipakai. Yang batik NU-nya baru kemarin dipakai waktu pelatihan MUI, saya kan bawa-bawa NU ya. Jadi baru dicuci dari laundry belum dipulangin gitu. Tadi bos mau berangkat udah saya memerah putih aja Indonesia gitu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Bapak Ustadz Datang, Ketua Surya Bapak Ustadz Abdurrahman sekali berkumpul luar biasa, salut saya. Ini NU Ciledug tingkat desanya aja udah segini luar biasanya. Kalau MUI tingkat desa bisa ngadain acara. Sebab anggotanya cuma 6 orang. Yang ngadain acara paling gapleh doang 6 orang ya. Kalau tapi NU wah ada bansernya, ada apanya, bisa ngadain acara, kumpul bareng-bareng tuh. Bapaknya hadir, ibunya hadir, remajanya hadir. Luar biasa. Memang kita tidak bisa terlepas, tidak bisa terpisah dari NU, insya Allah sampai kiamat tetap bersama NU, amin ya Allah ya Alamin. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan selamanya Nabi kita junjungan alam yang mewariskan ilmunya kepada para alim ulama yang di Indonesia diwakili dengan Nahdlatul Ulama, tiada lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para tabi'in. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa Nahdlatul Ulama ini memang sudah direstui, diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui istikharah para muassis,
Lebih khusus Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU, beliau tidak semata-mata mendirikan NU dengan para ulama-ulama yang lain, terkecuali memang sudah mendapatkan izin, mendapatkan restu, mendapatkan ridho daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah satu wadah yang memang sudah diridhoi oleh Kangjeng Nabi, mewadahi para ulama yang membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan didirikan untuk supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lestari, jangan sampai terkikis oleh paham-paham yang lain yang enggak benar. Apakah itu paham Wahabi, paham Khawarij, HTI, liberal, Syiah, laknatullah alaihim. Enggak, supaya kita selamat aswaja, tidak terkontaminasi oleh paham-paham di luar aswaja. Makanya NU itu diadakan, NU itu didirikan. Para jamaah sekalian, kenapa saya mengatakan begini? Di kehidupan beragama kita hari ini, mohon maaf, jendela informasi dari mana saja masuk. Kadang anggota NU sendiri banyak terpengaruh oleh isu-isu pemahaman-pemahaman yang datang dari sosial media, dari yang lain-lainnya, yang kadang menggelincir. Bahkan mereka ngaku tapi justru musuh NU, banyak itu yang begitu. Tapi kita nggak usah khawatir, karena para muassis, para pendiri NU sudah mengatakan, siapapun yang coba-coba, ayo sedikit-sedikit ngotelin NU, apalagi memusuhi NU, siapapun, jangankan orang biasa, waliullah saja akan diangkat, dicabut kewaliannya kalau memusuhi NU. Apalagi kalau cuman ulama biasa, biar habaib sekalipun memusuhi NU, dangsak pokoknya mah. NU itu kiamat. NU itu diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi oleh para wali. Nggak usah ragu, jangan setengah-setengah. Kayak Hashim Asy'ari, orang yang jadi pecinta NU, pengikut NU, dianggap sebagai santri beliau. Bahkan saida fid dunya wal akhirah, insya Allah kehidupannya bahagia dunia dan akhirat. Bahkan wafatnya pun insya Allah didoakan husnul khotimah, amin. Makanya saya mau jadi mustasyar NU, karena pengen bahagia dunia akhirat, pengen nanti wafatnya husnul, itu yang paling penting. Kata Kiai Ridwan yang di Surabaya itu mengatakan, kita jadi anggota NU atau pencinta NU, jangan takut nggak nemu makan. Jangan takut nggak nemu makan. Kalau sampai nggak nemu makan, kalau aku masih hidup, tuntut dakwah aku, tangi ke rumahku. Ridwan Surabaya. Kalau aku sudah mati, tuntut di atas nisanku. Sampai begitu beliau meyakinkan. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tetap harus istiqomah di NU dan terus membela NU. Siap? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Jangan lupa bahagia. Iya, itu jangan lupa bahagia. Ya kita harus bahagia, orang NU harus bahagia. Walaupun orang NU itu qanaah, nggak ada ambisi. Padahal NU itu mayoritas. Ada yang mengatakan di Indonesia itu 50 juta bahkan 80 juta NU itu. Kalau mau ngapa-ngapain apa bisa diambil. Kebagian di Indonesia kalau mau diambil, yang lain nggak bakal kebagian. Cuman NU itu nggak ada ambisi-ambisi. NU itu cuman hanya menjaga NKRI. Siapapun yang memimpinnya, yang penting Indonesia tenang. Begitu, tidak ada ambisi NU itu jadi pemimpin, tidak ada. Nggak ada. Kalau mau semua bisa diambil, semua pos-pos strategis bisa diisi, tapi NU enggak. NU tidak seperti ormas-ormas yang lain yang kadang ormasnya kecil tapi gayanya kelewatan. Kalau ormas-ormas yang lain dah baru berapa gelintir orangnya, beberapa ustadznya udah merasa paling besar, tapi mereka kadang ya itulah
Mereka itu bodohnya mereka, mohon maaf. Ngapain mereka melawan pemerintah? Nggak boleh melawan pemerintah. Man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa merendahkan pemerintah, maka Allah akan menghinakannya. Nggak boleh. Temenang orang ngalawan kayak gimana? Nggak boleh kita. RT juga pemerintah. Sama, harus sami'na wa ata'na. Itu sama RT. Ini kadang sombong banget, bilang pemerintah yang di pusat apa segala macam, sampai Habib Lutfi aja kena caci maki karena memang terlalu benci dengan pemerintah, dianggap zolim dan lain sebagainya. Dan dia yang anggap zolim, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah mereka perbuat, apa yang dia sudah berikan untuk bangsa. Betul apa betul? Bisanya nyalain doang. Kita lihat kinerjanya pemerintah itu. Kita kemana-mana jalan udah enak, berobat udah ada BPJS, sekolah tinggal masukin kemana-mana, kita ngaji bebas. Iya, enak. Pengen apa lagi? Kok sampai dibilang zolim, sampai bilang zolim? Kalaupun itu zolim, umpamanya benar-benar zolim, Nabi tetap memerintahkan zolim apapun pemerintah, rakyat harus tetap sami'na wa ata'na. Apalagi kalau memang pemerintahnya tidak zalim. Walau karena abdan habasyian, walaupun presidennya seorang hamba sahaya, seorang sekalipun, maka rakyatnya walaupun sepintar apapun, dia tetap harus manut turut kepada pemerintah. Bahkan sejengkal menjauhi pemerintah, kalaupun dia mati, faqad mata maitatan jahiliyah, dia akan termasuk mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah min. Kita udah pada prinsip atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Ini kadang sok-sok jagoan, baru punya ilmu sedikit, punya ilmu cetek, udah ngelawan ke pemerintah. Nggak boleh, nggak boleh. Ini sebenarnya para jamaah sekalian, kadang biang kerok kehancuran dan kerusuhan sebuah negara itu karena ada orang-orang yang konservatif, orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak tenang, yang ingin selalu menyalahkan, padahal dia sendiri belum berbuat apa-apa untuk ini yang terjadi para jamaah sekalian. Makanya kita tetap kawal pemerintah, kita bela. Wadah NU itu sendiri memang diciptakan membuat suasana kondusif di negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita ikut sama ulama NU. Contoh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dulu mengatakan, seorang kalau ibadahnya sudah menggabungkan antara syariat dengan hakikat, pasti mereka itu akan membela negaranya, akan cinta kepada negaranya. Ini kadang ibadahnya baru syariat aja, belum dengan hakikat. Ibadahnya baru syariat doang. Iya, bau nalar Quran, nalar apa namanya, tahfidz, bermaksud menjelekan pesantren tahfidz, tidak. Semua pesantren bagus, tapi kalau mau masukin anak ke pesantren tahfidz, lihat dulu musuhin NU apa enggak. Kalau sejalan dengan NU boleh, tapi kalau musuhin NU kualat. Tuh, hati-hati biar hafal Quran juga. Kalau musuhin NU kualat. Indonesia itu punya NU, kalau mau ngomong begitu para jamaah sekalian. Ini para jamaah sekalian. Jadi itu. Jadi kalau masukin anak ke pondok pesantren, silahkan lihat itu bagaimana guru-gurunya. Apakah ini sejalan dengan NU apa enggak? Jangan main masukin aja. Nanti ya Quran hafal, hadis hafal. Ujung-ujungnya Wahaboy. Bahaya. Tahu nggak Wahaboy? Iya, muludan bid'ah. Lah kalau muludan bid'ah jincep apa kerjaannya ya? Masya Allah. Gagal lah bininya, nggak di rumah kalau muludan bid'ah. Ya Allah ya Rabbi, masa muji-muji Nabi dibilang bid'ah? Enggak juga. Di dalam kitab Al-Madaih An-Nabawiyah karangan Imam Ismail An-Nabahani, di situ ada sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair, itu memuji-muji Nabi di depan Nabi, memuji-muji Nabi. Nabi tidak melarang, tidak. Nabi tidak melarang, bahkan Nabi memberikan selimut yang bergaris-garis yang disebut burdah, memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair tadi. Ini adalah hadis takriri,
hadis ketetapan Nabi, bukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan, tapi membiarkan orang memuji beliau, berarti itu boleh. Bahkan Nabi tersenyum, ridho. Makanya maulid marhabaan itu memuji-muji Nabi, itu ditetapkan dalam hadis takriri, boleh, silakan. Nabi tidak minta dipuji, nggak pernah Nabi manggil wartawan, ayo puji gua, ayo puji juga, enggak. Tapi Nabi ketika dipuji melalui bacaan-bacaan rawi dan lain sebagainya, Nabi ridho. Makanya kita bukan hanya di bulan maulid saja, apa-apa kita puji baginda Nabi. Ini maulid dibilang bid'ah. Lu zaman Rasul ada enggak? Lah kagak. Lah muka lu juga bid'ah sama. Iya, muka lu juga bid'ah katanya. Iya, enggak ada dari sananya. Emang lu pernah ke sana kata bilang? Lah kagak juga sama kan? Masya Allah. Ini hati-hati kalau punya teman di masjid, teman di tempat kerja, sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah, blokir, udah WA-nya udah blokir. Udah jangan jadiin teman, merusak itu, merusak. Tuh hati-hati. Tuh aplikasi-aplikasi itu di handphone, hati-hati. Wow, ini banyak sekali mereka itu memborbardir dengan paham-paham supaya benci sama NU. Semua benci sama pemimpin NU. Said Agil Siraj dibilang Syiah, dibilang liberal. Gus Dur juga seperti itu, dibilang liberal, dibilang Syiah. Emang dari dulu begitu. Kenapa? Karena mereka nyeleneh. Kalau dibilang nyeleneh, Gus Mik lebih nyeleneh. Tapi Gus Mik dimusuhi. Kenapa? Karena bukan pemimpin NU. Enggak ada kepentingan mereka dengan Gus Mik untuk menghancurkan NU, tapi karena Gus Dur, Said Agil Siraj itu pemimpin NU, makanya intinya mereka melakukan propaganda, mengajak umat supaya benci. Intinya apa? Supaya NU hancur. Kalau NU hancur, Indonesia juga hancur. Makanya kuat dan lemahnya NKRI tergantung NU-nya. NU-nya kuat, insya Allah Indonesia juga kuat. Tapi kalau NU hancur, Indonesia juga bakal ikut hancur. Makanya NU selalu mengawal perjalanan NKRI dari awal hingga sampai sekarang. Alhamdulillah Indonesia dalam keadaan aman, damai, sentosa. Alhamdulillah. Ini tidak lain dan bukan karena dikawal, karena barokah daripada Nahdlatul Ulama yang isinya adalah alim ulama, yang di dalamnya para waliullah berkumpul di NU. Organisasi lain belum pernah saya dengar ada walinya. Coba Muhammadiyah siapa walinya? Amin Rais? Gak ada. Persis siapa yang jadi wali? Gak ada. HTI siapa yang jadi wali? Gak ada. Bagaimana mau jadi wali? Ciuman juga boleh. Iya bang. Iya, ini para jamaah sekalian. Maka sekali NU tetap di NU. Sampai masuk surga pakai seragam Nahdlatul Ulama. Insya Allah, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Makanya saya senang sekali di Ciledug ini, luar biasa Bapak Ustadz datang dan rekan-rekan Bapak Ustadz Abdurrahman ini benar-benar memperlihatkan. Jadi jangan diam aja, memang harus diperlihatkan. Saya sejalan dengan pemahaman cara berpikir Muhammad Bahuddin Nur Salim atau Gus Baha, bahwa kebaikan sekarang itu nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Iya, kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan jangan diem-diem, jangan disembunyi-sembunyiin. Jadi yang nampak nanti keburukan. Ketika perjudian, perjinahan, minum-minuman keras begitu nampak di tengah masyarakat, orang sodakoh diem-diem, ngaji diem-diem, apa aja diem-diem, nggak boleh kelihatan kelas. Yang nampak maksiat aja, itu yang membuat masyarakat menjadi tertarik dengan maksiat. Saatnya sekarang agama atau ibadah harus diperlihatkan, harus dipertontonkan, bahkan harus lebih dominan, lebih terlihat ketimbang maksiat apapun. Allahu Akbar. Udah kemalaman ini ya. Ini katanya. Pokoknya nama NU enggak lah, tempat nama intinya masa gitu lah. Pokoknya insya Allah lah, yang paling penting mah jangan pernah ragu dengan NU. Kita kalau bahas gampang mah, walaupun kita nggak bagi bangku di depan, nggak kelas PPIP ikut NU, ya ikut-ikut di belakang bemper mobilnya biar ketarik juga. Yang penting mah ke bawah. Iya, kalaupun umpamanya baju kita belum hijau, seragam kita belum NU, peci kita belum NU, yang paling penting hatinya tetap NU. Apa hati NU? Cinta dengan para alim ulama.
dan alim ulama yang lurus. Saya tidak mengatakan di luar NU tidak lurus. Alim ulama yang lurus rata-rata mereka mayoritas berada dan mendukung Nahdlatul Ulama. Kenapa? Sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya nggak sampai bahaya. Nanti menjelaskan Quran, menjelaskan hadis, menjelaskan hukum tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Bahaya nanti ini para jamaah sekalian. Iya, cuman baca kitab aja. Iya, apa namanya, hadis umpamanya likulli dain dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada apa namanya obatnya. Dan obat yang paling mujarab itu adalah al-habbatus sauda, jinten hitam. Ya, karena ngajinya nggak pakai sanad, kitabnya salah cetak percetakannya. Bukan al-habbatus saubanya itu titiknya nambah 1. Jadi iya, bukan al-habbatus sauda, jadi al-hayatus sauda. Kalau al-hayatus sauda jinten hitam, kalau al-hayatus sauda ular hitam. Yang lain buka klinik, dia juga buka klinik nyediain al-hayatus sauda, ular hitam. Jadi kalau ada pasien yang berobat, dia kasih ular hitam, dipacuk pakai ular hitam. Bukannya sembuh, malah modar pasien. Iya, kenapa? Salah cetak, salah baca, karena nggak disanadin ngajarnya, belajarnya. Jadi aturan jinten hitam, malah jadi ular hitam. Ini karena nggak ngaji begitu para jamaah sekalian. Karena sanad keguruannya. Ini hati-hati. Sekarang banyak buku-buku menyebar, mohon maaf saya sebutkan nama aja. Kalau udah ada kalimat disohehkan oleh Albani dan lain sebagainya, udah buang. Iya, kadang Ibnu Hibban, Hakim, Tirmidzi, bahkan Bukhari, bahkan Muslim, kalau tidak sesuai dengan pemahaman mereka didoibkan oleh Albani. Bayangkan orang yang hanya punya guru satu, guru hadisnya cuma 1, Ibnu Hibban guru hadisnya 20. Dengan enaknya dia yang punya guru 1 menyalahkan Ibnu Hibban yang guru hadisnya 20. Udah gitu dipercaya sama orang-orang Indonesia yang baru belajar ngaji. Memang cuma di Indonesia doang kiai yang udah 30 tahun pesantren, punya pesantren, profesor ahli tafsir, ahli hadis, dikapir-kapirin sama bocah baru yang baru ikut daurah 2 kali. Ini yang terjadi di Indonesia. Hati-hati maaf sekalian. Alhamdulillah kalau Gandaria mah enggak. Gandaria nomor 1 pengajiannya paling banyak. Amin. Iya, NU-nya paling kuat, apalagi dipimpin Ketua DKM Pak Abdurrahman. Insya Allah ke depan Gandaria NU-nya lebih kuat dari GSP. Iya, yakin. NU-nya lebih kuat dari GSP. Ngaji tiap hari. Malam seminggu, kalau 10 hari ngaji terus. Siapa yang ngajarnya? Mustasyar NU. Kalau yang ngajarnya Mustasyar NU lah nggak bakal kemana. Suruh bela NU, suruh bela NKRI, suruh bela Pancasila. Kan begitu. Kan kita memang PBNU, P Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45 PBNU. Iya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Nah, menurut Habib Lutfi, kalau sudah ibadah sampai dengan hakikat, maka tidak akan ada permasalahan berbagai macam perbedaan pendapat, bahkan perbedaan agama, suku, ras, berbeda sebanyak apapun, karena sudah melihat dengan pandangan hakikat. Semuanya adalah diatur dan ditentukan dan diadakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa mesti benci kepada orang yang non-Islam? Kenapa mesti benci dengan yang kafir? Lihat bahwa mereka juga adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun beda agama, pun beda ras, beda suku, tapi kita sama-sama warga negara Indonesia yang diberikan kebebasan dalam Undang-Undang nomor 29 untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa harus merasa bahwa diri kita itu paling benar, menjustifikasi yang lain itu salah. Kita nggak tahu, kita hanya menjalankan keyakinan masing-masing. Kebenaran yang absolut yang menentukan adalah di akhirat Allah Subhanahu ta'ala, innallaha yahkum bainakum bima kuntum fihi
pun cuma kita yang kita yakini, kita ikut dengan ulama, itu aja. Ikut dengan ulama yang benar. Di mana kumpulnya? Kita yakin ulama yang benar tidak lain dan tidak bukan mayoritas kumpulnya di NU, di Nahdlatul Ulama. Ikut NU berarti ikut ulama. Cinta ulama berarti cinta Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi berarti Allah juga akan ridho. Insya Allah orang-orang NU semuanya akan Allah kumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa. Tadi nggak ngomong. Ya, saya nggak ngomong begitu. Kalau disuruh doa lain lagi tadi. Pak, ayo Pak, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina maulana Muhammad wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil azam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman, hafizun al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayati wa tahulana biha nural jannati wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna minal ladzina musyaffa'ina yaumil qiyamati bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa syurna yaumil qiyamati bin jumratil auliya wa adhilna jannata ma'al anbiya ma'al a'immati nahdlatil ulama. Rabbana ba'idna an da'watil ibtida wa adikna halawatal ittiba wa sabitna ala masaliki sulaha warzuqna bijudika al istiqomah wa husnal khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.